Nama saya Yusfaliza binti Yusman, 07 DKA 18F 2065. Saya akan menjelaskan tentang beam, Design of Continuous Beam Flange Section GF. Untuk beam ground floor, nilai-nilai GK, QK, FYK dan FCK telah diberikan, iaitu GK 2.5 kN per meter, QK 3.25 kN per meter, FCK 35 Newton per milimeter, FYK ialah 500 Newton per milimeter. Untuk materials, unit weight of concrete ialah 25 kN per meter cube. Characteristic strength of concrete FCK ialah 35 Newton per millimeter square. Characteristic strength of steel FYK adalah 500 Newton per millimeter. Characteristic strength of link FYK adalah 500 Newton per millimeter. Bagi nominal concrete cover ialah 30 mm. Assume diameter bar 1 ialah 20 mm. Diameter bar 2 16 mm. Diameter link ialah 6 mm. Untuk effective flange weight, BW adalah 225 mm, HF adalah 110 mm, H ialah 500 mm. Untuk B1 pula adalah 2388. Actual flange width ialah B sama dengan B1 tambah BW sama dengan 2613. Dan span ABCD berjumlah 1128 mm. Bagi span BC pula berjumlah 1053 mm. Dan slab action on slab kami adalah bagi karakteristik permanent load GK ialah 5.25 kN per meter square. Karakteristik variable load QK adalah 3.25 kN per meter square. Seterusnya dalam slide ini adalah hasil pengiraan untuk main reinforcement kami. Seterusnya adalah untuk mencari shear reinforcement. Slide ini adalah hasil pengiraan saya tentang shear reinforcement. Seterusnya adalah pengiraan link arrangement. Bagi X1, saya telah mendapat 1.92 meter. Untuk X2 ialah 2.66 meter. X3 adalah 2.42 meter. Dan untuk minimum transverse steel area, kami telah mendapat yang bernilai 187 mm. Deflection, kami mendapati actual span effective depth adalah allowable dan selamat untuk digunakan. Untuk cracking pula, max allowable bar spacing yang digunakan adalah yang seperti ditetapkan. Dan seterusnya adalah video model untuk beam. Salam sejahtera, saya Nikolestika Jochim, nomor matriks 07 DKE 18F2063. Hari ini saya akan membentangkan tentang elastic analysis beam. Ini adalah contoh ground roof. Terdapat 3 case dan ini adalah case-case tersebut. Saiz bagi permanent load adalah 2.5 kN per M. Cara mendapatkan 5.81 kN per M adalah 2.81 tambah 2.5. Karakteristik available action adalah 3.25 kN per M. Cara untuk mendapatkan load case adalah GK darab dengan permanent action tambah dengan QK darab dengan variable action, maka dapatlah jawapan yaitu 12.04 kN per M. Untuk mencari min pula adalah 1.35 darab dengan 5.31, maka dapat jawapan 7.17 kN per M. Bagi moment of inertial pula adalah mengikut formula di dalam buku. Begitu juga dengan stiffness dan distribution factor.
Pertama adalah mencari semua load with maximum load, yaitu JK tambah QK. Bagaimana untuk mencari fixed end moment adalah 12.04 darab dengan 4.0 kuasa 2 bahagi 12. Maka dapatlah jawapan. Begitu juga dengan pengiraan seterusnya. Bagi moment distribution pula, jawapan akhir adalah mesti sama. Shear force pula mengikut pengiraan menggunakan formula yang diberi. Contoh 12.04 kali 4.0 kali 2.05, di mana dapat 2.05 adalah dari saiz permanent load. Maka dapatlah jawapan 120.4, lalu ditolakkan dengan 39.32, di mana dapat 39.32 adalah dari moment distribution jawapan akhir. Maka dapatlah jawapan 20.25 kN. Begitu juga seterusnya pengiraan yang seterusnya. Kedua dan ketiga adalah sama dengan pengiraan bagi kes pertama. Ini adalah gambar raja bagi shear force and bending moment. Hello, my name is Cindy Annabelle Melanjon and my metric number is 07 DKA 18F 1028. So today I will be presenting for the slab design on the first floor 1 to 2 and A to B. So for our group, the value for our permanent GK and variable QK are given, which is 2.1 kilonewton per meter, and the following is 3.25 kilonewton per meter. So as for the materials, our FCK, strength of concrete, is also given, which is 35 Newton per millimeter square. We assume that the diameter bar is 10 millimeter. This slab panel 1 to 2 and A to B can be concluded that it is a two-way slab because the long span divided with the short span is 1.3, which is less than 2.0. Next, for our slab thickness, we use 150 mm, and our nominal cover we use 15 mm. I have calculated that the design action is 13.31 kilonewton per meter square. Moreover, the analysis for the slab panel, it is a case 4, which means it is the two adjacent edges discontinuous. So as you can see here, this is the design model for our slab. The long span is 5000 mm and the short span is 4000 mm. The AS provided for the short span for the mid-span X is H10 300 for bottom, while the support for MSX is H10 250 on top. On the other hand, the long span for mid-span Y AS provided is H10 300 bottom, and the support MSY is also the same, H10 300 on top. So as for the shear force, the maximum value for design shear is 26.6 kilonewton per meter, and the design shear resistance is 63.4 kilonewton. Therefore, this section is okay because the shear resistance is more than design shear. Next, the deflections. I have calculated that the allowable span effective depth ratio is equal 173.9, is more than the actual span effective depth, equal to 31.3. Therefore, this section is also okay. Lastly, the cracking section, the main bar and the secondary bar is okay. As for the S-max slab is more than the maximum bar spacing for main and secondary bar. That's all from me. Thank you.
Badiatul Husna binti Mamim 07 DKA 18F2059. Bahagian terakhir yang saya akan jelaskan adalah kolom design. Yang pertama adalah axial force, loading analysis for beam at roof A/1 to 2 and 1/A to B. Nilai beam self weight kami adalah 2.5 kN per meter. Permanent load excluding self weight 2.5 kN per meter. Bagi nilai karakteristik permanent action JK adalah 5.0 kN per meter dan karakteristik variable action QK 3.25 kN per meter. Jumlah bagi design action adalah 11.63 kN per meter. Bagi loads on slab, nilai self weight kami adalah 2.81 kN per meter. Permanent load excluding self weight 2.5 kN per meter. Karakteristik permanent action JK 5.31 kN per meter. Karakteristik variable action QK 3.25 kN per meter. Seterusnya, load on beam A/12. Nilai yang kami dapat bagi panel A12 adalah 1.25 dan ia bermaksud two-way slab. Bagi panel 1 AB juga dapat nilai 1.25. Bagi karakteristik permanent load A/12, kami mendapat nilai JK 14.16 kN per meter dan juga nilai karakteristik variable load QK 14.82 kN per meter. Nilai total design load on beam A/12 adalah 41.35 kN per meter. Bagi karakteristik permanent load 1/AB, nilai JK kami dapat 17.15 kN per meter dan QK 18.52 kN per meter. Dan nilai total design load on beam 1/AB adalah 50.93 kN per meter. Selain itu, ini adalah pengiraan beam at roof A/1 to 2 and 1/A to B. Dan nilai NED yang kami dapat adalah 201.19 kN. Seterusnya, ini adalah pengiraan bagi bending moment. Seterusnya, ini adalah pengiraan kami untuk menentukan jenis kolom sama ada slender or non-slender. Akhir sekali, design of column. Jenis kolom design kami adalah brass non-slender column. Bagi material, nilai FCK 35 Newton per millimeter square, FYK 500 Newton per millimeter square, exposure class XC1, fire resistant 1 jam, design life 50 tahun, size 275/350 mm, effective length 4.0 meter, assume diameter link 6 mm dan diameter bar 20 mm. Seterusnya, durability, bond and fire resistant. Nilai Cmin bond 20 mm, Cmin durability 15 mm dan nilai ASD 36 mm. Jumlah nilai mean concrete cover with regard to fire adalah 20.0 mm dan nilai untuk allowance in design for deviation adalah 10.0
10 mm. Akhir sekali, jumlah nilai untuk nominal cover adalah 30 mm. Seterusnya, ini adalah pengiraan untuk design moment. Akhir sekali, ini adalah pengiraan kami bagi reinforcement. Since the calculation for N per BH FCK and M per BH square FCK does not intersect on the design chart, therefore, AS min was used as column reinforcement. Bagi jumlah nilai AS min kami adalah 46.25 mm square atau 192.5 mm square. Bagi jumlah nilai AS max adalah 3.850 mm square. Bagi nilai links adalah 2.75 mm atau 6 mm. Nilai SV max adalah 200. At section 300 mm below and above, beam and at lap joints, SV max sama dengan 0.6 darab 200 sama dengan 120 mm. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.